Halo semuanya, hari ini adalah hari pertama gua ngevlog. Selamat datang juga di Kamoto Vlog HD. Jadi di episode pertama kali ini gue mau ngenalin motor tua gua. Ini dia Jupiter MX 135 tahun 2000 berapa ya? 2006 atau 2007 gitu, gue lupa. Jadi ini adalah hasil modifikasi gua akan sebutin dari beberapa sisi. Kita mulai dari depan. Jadi motor ini yang baru gua upgrade, baru bagian dalam itu bagian mesin, baru bagian blok seher. Gue pakai punya Fiction, sama pistonnya gue pakai punya Fiction, baru itu doang. Sisanya untuk ukuran mesin masih standar ya, ada rasa-rasa 150 dikit lah, sedikit. Oke, untuk bagian headlampnya ini gue tutup full, gue jadiin batok buta. Terus di sini angka 26, ini angka favorit gue lah. Ada tulisan LTC juga. Komunitas gua, kenapa angka 26? Ya itu karena angka kesukaan gua. Nah, ini yang jadi pertanyaan, kenapa lampu depannya nggak ada? Oke, lampu depannya ini gue pindahin ke, nah, kelihatannya sih kecil ini, tapi kalau di malam-malam ya setara lama lampu-lampu LED keluaran tahun sekarang lah, lumayan. Terus ini lampu senja, tadinya di sini ada lampu tembak sini, cuma gua lepas, udah males make, jadi gua matiin. Di sini lampu senja cuma gua matiin juga. Ini lampu sin masih standar. Plat nomor agak gua modif sih, ini gua pilok hitam full, terus gua pakai cutting stiker. Sebenarnya gua mau giniin sih, maunya standar aja dari aslinya, cuma kenapa gua giniin, dari sononya catnya jelek banget. Jadi ini udah pernah ngupas, bikin motor gua udah butut makin butut ya. Terus di sini ada gua masang ProQuartz. Sebenarnya ini gua bukan mau masang kayak model motor GP ya, sebelah kanan doang dipasang. Sebenarnya gua pengen masang dua-duanya, cuma waktu itu gua jatuh ke sebelah kanan, jadi yang kiri gua pindahin aja ke kanan kan, karena gua malas beli, gua pindahin aja ke kanan. Ya emang dasar gua nggak ada duitnya kali buat beli ya. Terus spion gue juga udah ganti yang lebih slim, lebih kecil ya, sedikit nggak berguna sih sebenarnya, cuma lebih biar kecil aja. Sini ada holder buat naruh kamera juga. Terus ini gue tambahin nih, kenapa gue pakai ini, karena apa ya, karena gue ini suka pakai perjalanan jauh. Anak touring bukan lah, maksudnya ya karena tali gas Jupiter MX itu emang terkenal beratnya sih, makanya gue pakai ini biar buat pakai sehari-hari agak nyantai lah. Terus handle kopling sama rem juga udah gue ganti. Sini speedometer gue tutup, jadi gue pakai indikator gigi doang sama indikator sen. Speedometer sama indikator bensin gue tutup saik. Terus di sini lampu kan tadi mati, cuma di sini doang ya, cuma nyampe sini senja doang nyalanya, nggak nyampe full, cuma nyampe senja doang. Terus di sini ini ada saklar buat lampu yang tadi yang di bawah, nanti gue tunjukin. Terus ini ada indikator hazard. Jadi bukan moge doang yang punya lampu hazard, Mochi juga punya, motor kecil. Terus apa ya, oh ya, motor ini gua kasih namanya Ironhide. Ini ada tulisannya nih kok, Ironhide. Jay, banyak yang setuju sih sebenarnya gua kasih nama Ironhide, karena terlalu serem menurut gue, kayak kata orang-orang tuh ya. Motor. Terus oh ya, di bagian spakbor ini spakbor gua ganti pakai spakbor
Ninja 2,5. Ninja 2,5. Terus ini shocknya masih shock standar. Buat pelek depan sama belakang gue pakai merek Rossi. Ukuran ini velg tapak lebar ya. Ukurannya ini 17 kali 2,5 2,15, yang belakang 17 kali 2,50. Terus ini ban depan gue masih pakai FDR Sport XR. Yang belakang sengaja gue bedain ya. Yang belakang gue pakai FDR Sport XR Evo, karena yang belakang kalau gue tahu itu Sport XR Evo itu lebih tahan lama kan. Kalau ban belakang itu bannya cepet aus ya. Terus kalau yang ban Sport XR itu kalau buat basah ya lumayan lah katanya sih gitu, gue baca-baca. Tapi ujung-ujungnya gue jatuh juga sih gara-gara main mereng-merengnya lumayan lah. Oh ini ukuran ban depan gue pakai 90/80, yang belakang gue pakai 110/70. Sebenarnya gue mau ganti sama 120 sih, cuma nantilah, belum terlalu botak. Terus ya lumayan lah ini buat mereng-mereng lah, ini mereng-mereng dikit. Terus ini gue pakai penutup ini mesin biar kalau musim hujan gue agak malas nyucinya sih sebenarnya. Terus bagian dis depan udah gue ganti dis racing ukuran yang lebih besar. Terus untuk apa lagi ya, untuk karbu gue masih karbu biasa. Pengen rencananya mau gue upgrade ke PE 28 sih. Mesin juga masih mesin standar, cuma block sewer. Gear juga masih gear biasa. Terus apa lagi ya, jok gue bentuk begini biar agak ya sprot dikit lah. Itu ini buat cantelan kalau buat belanja nih, anjay. Underbone push-step depan gue udah ganti underbone, ganti merek Noi. Terus ya katanya sih yang merek Noi katanya sih ya, gue gak tahu juga sih, lebih enak gitu. Nggak tahu sih enak di mana, perasaan sama aja underbone mah. Terus push-step belakang gue pakai punya Satria 150. Jaraknya emang gue sengaja gue deketin karena kalau gue terlalu naikin takutnya si boncengannya terlalu ngelipet kakinya. Emang biasa gue nggak boncengan juga sih. Di rantai gue masih standar. Terus ini ada apa sih namanya nih, sama apa, sok belakang gue pakai standar, cuma ini kenapa warna kuning ya, ini karena gue cat aja, gue iseng gue cat. Terus apalagi gue ada stabilizer rantai juga. Ya stabilizer buatan sih sebenarnya ini, cuma efektif lah, lumayan nggak bikin cepet aus gear. Nih terus sini ada holder kamera juga gue buat. Oh ya, terus masalah knalpot gue taruh beli tengah. Jadi ini motor gue ciri khasnya knalpotnya dibuat di tengah. Sebenarnya nggak sengaja gue buat knalpotnya di tengah itu karena waktu itu gue sempet jatuh ya kan. Ini salah satu bekasnya push-step gue, jadi ganti baut gue dalemannya. Terus gue jatuh, jadi posisi knalpotnya itu waktu itu masuk ke dalam, ya lumayan keras lah. Habis mereng-mereng masa anakku ke dalam. Nah udah kayak gitu gue mikir lah, daripada benerin knalpotnya begini mendingan gue taruh tengah aja. Nah gue coba set, masuk, karena gue pakai spakbor ori. Terus ini gue cuma gue potong doang, gue masukin ke dalam. Ini gue lekukin set, ya lumayan lah, ya agak maksa sih sebenarnya. Ini kayak motor super sport Ducati lah, tapi agak maksain sebenarnya ini motor. Terus ini ada penang komunitas gua. Oh ya, rem depan belakang ini udah double disc ya. Kalau aslinya ini masih tromol ya.
Pala babinya gue masih pakai Nissin, pengennya sih Brembo, cuma ya lumayan lah. Terus ban belakang tadi udah gue sebutin pakai FDR segala macem. Oh ini plat nomor gue taruh di bawah, nggak masalah, ini ada angka. Terus lampu belakang gue pakai apa sih itu, lampu yang kedap-kedip itu, kayak yang model tek 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 ya gitulah, gue nggak tahu namanya. Jadi kalau untuk suara knalpot sih ya, nah udah gini doang nih gue nyalainnya. Ya suaranya lumayan lah untuk kelas apa, kelas motor bebek sih. Untuk suaranya nggak begitu bagus, nggak begitu jelek lah. Rantainya belum gua tambahin lagi. Agak gampang sih. Terus ya jadi itu aja. Terus ini posisi motor agak gue tinggiin ya, sebenarnya ini gue apa ya, modifnya ini dibilang road race juga bukan sih, nggak full gitu maksudnya. Terus gue bilang sport juga aduh terlalu maksain juga sih apa, pokoknya nih motor kepengen sport tapi nggak kesampean kayaknya. Jadi ini motor sebenarnya waktu itu udah banyak versi modifikasinya. Waktu itu gue pasang triple box, gue pasang box sempet, terus gue pasang toa sempet, gue pasang strobo sempet. Cuma gue udah bosan, udah males main kelistrikan, gue main yang simpel aja tapi pasten. Oke. Jadi posisi motor gue ini jadi posisinya agak tinggi untuk ukuran badan gue, karena gue pendek dengan ukuran tinggi 160 berapa gak, 162 kalau nggak salah. Motor tinggi ya gue jinjit lah ya, segini lah jinjitnya adalah jinjit. Terus oh ya, berat motor gue ini lebih berat daripada motor tangki ya, kayak maksudnya kayak motor CBR, Street Fire, terus kayak motor Fiction. Motor ini lebih berat daripada ini. Mungkin gue sih mikirnya karena ban pakai tapak lebar gitu ya, jadi agak lebih berat. Motor ini gue juga bukan gue desain untuk main cepat nih, buat main kencang ya. Itu gue ganti piston Fiction nggak, emang kebetulan aja gitu, pengen ganti gitu. Kalau untuk ngebut nah ini ngebut standar, nggak mainin ngebut, emang bener-bener buat ngebut. Cuma tampilannya aja yang kelihatan jijik sih sebenarnya. Oke, kita coba aja langsung tes ride. Oke. Jadi untuk posisinya lala. Oke, langsung kita tes ride. Wah, ini kita tes ride. Gua bukan tes ride sih, karena ini udah motor sehari-hari gua ya. Kita jalan-jalan dikit lah. Kalau ngomongin masalah modifikasi sih ya selera sih sebenarnya, itu hobi ya. Ada yang bilang kalau bukan hobi ya, bukan yang hobi untuk modifikasi, pasti bilangnya ngapain sih beli modif motor. Terus itu tuh maksudnya buang-buang duit ya kan, mendingan lu beli motor yang udah bagus gitu kan, daripada lu beli motor yang biasa terus lu modif. Ya itu sih pemikiran untuk yang bukan orang-orang yang bukan suka modif. Tapi kalau untuk orang-orang yang suka modif, itu pasti memiliki kepuasan tersendiri. Kalau udah modif itu lah pasti pengen itu motor itu punya ciri khas lah ibarat katanya.
apalagi kalau untuk ukuran motor yang agak tua lah ya. Nah motor gue ini udah termasuk tergolong udah ini tua sih sebenarnya, ya udah 10 tahun bro, belum ganti motor gua, nggak sabar lah. Itu tergolong apa ya, sayang sih untuk dimodif sebenarnya. Cuma makin kesini kalau udah makin dimodif entah kenapa gue sih makin sayang aja main motor sih sebenarnya. Nggak tahu kenapa sih nggak bisa lepas. Nggak bisa lepas sih. Sebenarnya karena nggak kebeli aja motor baru. Anak motor tapi ngelawan arus bro. Oke kalau gitu sampai sini aja dulu episode 1 gua. Jangan lupa nanti lanjutin nonton di episode berikutnya ya. Semoga ya ada inspirasi lah dari motor gua ya. Kalau nggak ada mohon maaf aja sih. Jangan lupa juga buat like, comment, share, and subscribe channel gua di Motovlog HD. Jangan lupa follow IG gua di Motovlog HD. Cuma ada satu itu. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Peace.